Ya, kita beralih ke informasi emiten. Entitas usaha Wijaya Karya atau Wika, yakni Wika Industri dan Konstruksi, mengirimkan komponen mobil buatan dalam negeri ke Thailand. Dan berikut corporate update selengkapnya. PT Waskita Karya Tbk resmi mendapatkan restu dan persetujuan Komisi 6 DPR RI dalam pelaksanaan penambahan modal melalui skema rights issue dengan target sebesar 4 triliun rupiah. Sepanjang semester 1 2021, WSKT membukukan penurunan pendapatan 41,31% dari 8,03 triliun menjadi 4,71 triliun. Namun, pihaknya masih bisa membukukan laba bersih sebesar 33 miliar rupiah atau meningkat sebesar 102,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Entitas usaha Wijaya Karya yaitu Wika Industri dan Konstruksi atau Wikon mengirimkan komponen mobil buatan dalam negeri ke Thailand. Produk yang dikirimkan sekitar 3.600 set roof rack yang diproduksi oleh pabrik plastik pressing and casting milik Wikon. Ekspor tersebut merupakan pengiriman yang keempat ke Itochu Corporation di Thailand dari paket pengiriman 6 batch. Indeks sektor energi menjadi salah satu indeks sektoral dengan kinerja ciamik. Sejak awal tahun atau secara year to date, indeks yang mayoritas berisikan saham-saham tambang batu bara, minyak, dan pelayaran ini menguat 26,58%. Alhasil, sektor energi mencatat kenaikan tertinggi ketiga setelah indeks sektor teknologi atau IDX Technology yang menguat 735,84% dan indeks sektor transportasi dan logistik yang menguat 26,63%. Mengutip data RTI akhir pekan lalu, saham PT Batu Licin Nusantara Maritim Tbk memimpin penguatan di sektor ini, menguat 568,75% secara year to date. Di posisi kedua ada saham PT Harum Energi Tbk dengan penguatan 192,79%. Di posisi ketiga ada PT Perdana Karya Perkasa Tbk dengan penguatan 200%. Sejumlah saham emiten pertambangan besar tanah air juga berhasil masuk ke dalam daftar top gainers, misalkan saham PT Bayan Resources Tbk yang menguat 77,06%, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk yang menguat 52,89%, PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk yang menguat 48,33%. Ya, sementara itu indeks harga saham gabungan berkutat di zona pelemahan pada perdagangan hari Jumat lalu, turun ke posisi 6.228 setelah tergerus 59 poin atau 0,92%. Ya, kita beralih ke wilayah Eropa. Saham Eropa ke titik terendah dalam 2 bulan terakhir, di mana di bursa Jerman DAX turun 0,68% ke posisi 15.156. Kemudian FTSE 100 Inggris melemah 0,84% di level 7.027 dan indeks CAC 40 Prancis juga melemah 0,04% di posisi 6.517. Ya, bagaimana dengan pergerakan bursa Wall Street? Dow Jones Industrial Average mengalami kenaikan pemirsa 1,43% di level 34.326, kemudian S&P 500 menguat 1,15% di posisi 4.357. Nasdaq Composite Index juga mengalami penguatan 0,82% di posisi 14.566.